Kita ini adalah surat Kristus. Kita ini semua, oma-oma, bapak ibu, dan saya juga, kita adalah bagian surat yang dibaca oleh banyak orang. Sikap hidup kita, perilaku kita, tutur kata kita, dan perbuatan kita itu dapat dilihat oleh banyak orang di sekitar kita, di dalam lingkungan kita, siapapun yang ada di dalam dekat kita. Mereka memperhatikan kita. Mereka memperhatikan kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berperilaku. Itulah sebabnya bahwa kita mempunyai tanggung jawab setiap pribadi. Kita mempunyai tanggung jawab untuk memiliki sikap hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap hari Bapak Ibu ya dengan firman ataupun pembimbing atau renungan dari manapun, apalagi setiap pagi kita sering entah itu online atau ibadah pasti mendengar. Jadi firman itu akan tertanam di dalam setiap pribadi kita, sehingga kita mampu di dalam berpikir, dalam berkata-kata, berperilaku itulah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kristus telah menulis dalam diri kita. Oleh apa? Tadi dikatakan oleh rohnya. Sehingga sikap seperti Kristus itulah dapat terpantul di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan orang lain dapat melihat, dapat membaca siapakah kita ini. Kan dikatakan di sini bahwa kita ini adalah surat Kristus. Tuhan Yesus juga adalah firman yang menghargai kita semua untuk memiliki firman itu dapat terpancar melalui kehidupan kita sehari-hari. Jika firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita, maka dunia itu dikatakan orang-orang di sekitar kita, siapapun yang akan melihat kita, ya, akan melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Dalam segenap kehidupan kita, orang lain akan melihat baik apa adanya, baik adanya. Kalau kita kan bilang itu surat Kristus, orang akan melihat, akan berbeda ya dengan yang lain. Oh ternyata anak Tuhan itu seperti ini. Oh ternyata anak Tuhan Yesus itu seperti ini. Jadi mereka melihat kita dan menilai kita, siapa kita. Itu kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Harus ada di dalam kehidupan kita, sehingga buah-buah roh itu akan terpancar di dalam kehidupan. Berapa? 9 buah roh. Itu dikatakan kalau roh itu ada 9. Kalau apa? Semoga saya juga punya 9 itu punya. Oke, kita nggak usah ditanya-tanya, kita langsung masuk ya. Kemana? Ke surga, di langit baru itu. Modelnya kita 9 roh itu tadi. Antara lain kasih. Kalau kita mempunyai roh kasih, kan itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, ketaatan, kesabaran, kemurahan, pengendalian diri. Jadi kalau dihitung, sudah sampai berapa ya? Kalau buah-buah roh itu ada di dalam kehidupan kita, kan buah itu biasanya akan dinikmati oleh sesama, oleh orang lain. Kalau kita mampu mengasihi orang meskipun dikatain gitu ya, tapi kita mampu mengasihi berarti kita tidak mampu untuk mengampuni.
Kan dikatakan siapa sih yang ada di surga? Orang yang sudah mampu mengampuni dan diampuni oleh Tuhan. Dan sekarang ada Bapak Ibu ya, teman-teman. Jadi orang yang dapat juga dapat pengampunan dari Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan kita pengampunan? Karena kita sudah mau mengampuni. Kalau yang tidak, kalau neraka tempat siapa? Berarti orang yang tidak dapat atau belum bisa mengampuni orang lain. Kalau kita ingat di atas kayu salib, Tuhan Yesus bilang apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi kok itu menyiksa Tuhan Yesus seperti itu? Kok kenapa tidak tahu? Kok itu secara sengaja mereka menyiksa kan gitu ya? Tapi kalau kita ingat ada di Filipi itu, segala sesuatu yang baik dari Tuhan, yang tidak baik kita semua bisa menjawabnya. Itu adalah jiwa kita yang terbelenggu iblis. Jadi tidak, jadi apa yang dilakukan yang tidak baik, yang jahat itu sebetulnya dari kuasa Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai kasih, hati yang mengasihi, hati yang tidak membenci, hati yang tidak dengki, hati yang tidak iri hati, itulah kasih. Kalau Anda damai sejahtera, meskipun di dalam kondisi apapun, beban persoalan, penderitaan, tapi Tuhan mampukan kita selalu ada dalam sukacita. Selalu bersukacita. Kadang-kadang di antara kita ya mungkin ada sesuatu yang tak nyaman. Kadang-kadang kita merasa sedih, kita merasa gelisah, kita merasa cemas. Iya enggak? Iya ya. Nah, itu selalu minta. Jadi sering sekali saya mengatakan itu ya. Kalau terjadi ada suatu kegelisahan, kecemasan, kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan damai sukacita agar kita semua dapat melewati dan mampu menjalani hari-hari kita dalam lansia ini. Kita penuh dengan sukacita, tetap mengucap syukur di dalam segala hal, baik suka maupun duka. Dan meskipun untuk kita sakit, apa yang kita rasa sakit tetap Tuhan berkati aku dengan roh sukacita. Di dalam kondisi seperti ini masih melihat anak cucu, kita masih bisa masuk di dalam komunitas lansia seperti ini, itu adalah merupakan suatu anugerah bagi kita. Itulah roh. Satu-satu nanti panjang. Dua saja ya. Semua harus terlihat di dalam diri kita. Apakah diri kita ini sudah menjadi berkat bagi sesama, berkat bagi orang lain, atau sesama kita sudah bisa menjadi berkat bagi sesama, mampu untuk mengasihi sesama. Dan Allah itu menghendaki kita semua agar kita serupa dengan Bapaknya, sempurna seperti Bapa. Itu tadi, sempurna harus mempunyai 9 roh. Kita harus sempurna karena kita sudah menerima pembaptisan, menerima suatu karunia keselamatan. Jadi bukan berarti aku sudah percaya terus aku selamat, pasti aku masuk surga. Itu tidak seperti itu. Kita diberikan rahmat keselamatan, itu harus kita kerjakan di dalam setiap hari, setiap saat. Untuk berjuang untuk mencapai keselamatan itu sendiri, kita harus tetap berjuang melawan ego kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita jengkel ya, misalnya kita takut sama cucu atau sama anak, suka lawan, misalnya gitu. Mampu tak kita mengabaikan itu untuk tidak mampu? Mampu tak kita bisa diam untuk berdoa, mendoakan yang suka ngomong gak enak itu? Pernah gak ngomong? Ya,
Ya, punya anak-anak macam-macam karakternya. Jadi Indonesia punya cucu juga macam-macam karakternya. Kadang-kadang kita maunya itu mereka benar. Tapi mau kita yang benar itu belum tentu diterima dengan baik. Karena apa? Pola pikir mereka itu sudah berubah. Kalau kita kan di umur zaman sekian kita harus begini, mereka nggak bisa. Terus mereka ini Jawa, bahasa Jawa betul, ya enggak? Ya, oh ya, sama. Berarti sama. Dari pandang marah, buat inersi. Terus kalau kita marah, dia lebih marah lagi. Durhaka itu anak, kan gitu. Jadi ya, Tuhan beri aku kesabaran, Tuhan beri aku kekuatan. Ubah hati dan pikiran dia supaya apapun yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertama, tabur dua, anakmu juga begitu sama kamu gitu. Ya kadang-kadang saya suka kalau nggak sabar suka. Ya, maaf saya. Jadi Allah menghendaki supaya kita serupa dengan gambarnya. Karena Bapamu sempurna, tidak kamu sempurna. Tadi kunci dari sempurna itu punya 9 komponen. Tetapi sebagai manusia karena kalau pengendalian diri kita marah, ya. Nanti kalau marah daripada keluar kata-kata yang tidak baik, lebih baik ya. Jadi dimanapun dan kemanapun kita ada, kemanapun kita pergi, kita dapat menjadi surat Kristus yang dibaca dan memancarkan kemuliaan Tuhan dan dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan sadar kita ini seorang anak Tuhan. Kalau namanya anak, karakter juga harus seperti Bapak ya. Seorang anak Tuhan dapat memancarkan citra Kristus dimanapun kita ada, dimanapun kita berada, senantiasa menjadi berkat bagi sesama, tetapi dalam kehidupan. Ini yang saya akan sampaikan. Saya bukan motivator, tapi biar Tuhan sendiri yang akan mengubah kita semua untuk menjadi anak-anak kesayangan. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus.